Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farmadan Firdaus, angkatan 190101085. Di sini saya membuat video untuk tugas UTS aplikasi manajemen terpadu kelas A. Di sini saya memposisikan diri sebagai general manager PT Bulung Sabit yang akan melakukan ekspansi ke 3 pulau besar di Indonesia, yaitu Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Dan saya akan menjelaskan proses rekrutmen yang akan saya gunakan. Nah, di sini saya menggunakan LinkedIn karena memiliki fitur-fitur yang memudahkan untuk proses rekrutmen. Jadi bagian pertama ini ada artikel, company, workplace, dan application employment type. Di bagian ini bisa menulis pekerjaan apa yang diinginkan, lalu lokasi tempat dikerjakan di mana yang diinginkan, dan juga berapa lama waktu dalam sehari bisa bekerja di perusahaan. Lalu setelah mengklik start job akan muncul bagian ini, yaitu job detail. Di bagian ini terdapat fitur yang menjelaskan lebih detail pekerjaan seperti apa yang diinginkan, dan juga dapat mengisi kelebihan-kelebihan yang dimiliki di sini di skill. Lalu juga bisa ada pertanyaan-pertanyaan seperti dari mana pegawai tersebut mengenal perusahaan kita. Lalu jika diklik continue, maka akan muncul slide bagian yang ini. Di bagian ini berisi tentang dari aplikasi atau dari siapa pegawai menerima panggilan lanjutan, dan juga mengisi pertanyaan tentang pengalaman bekerja sebelumnya, dan juga berisi tentang surat atau lisensi yang sebagai syarat masuk ke dalam perusahaan. Dan juga jika diklik di sini, maka akan muncul review atau rangkuman dari hasil mengisi rekrutmen tadi. Dan lalu selanjutnya kita bisa mempromot pekerjaan sini dengan mengklik promote job. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep pemasaran yang saya lakukan. Konsep pemasaran yang akan saya lakukan, yang pertama, membuat toko terlihat menarik dan mendorong rasa penasaran. Hal ini penting karena orang-orang ketika lewat di jalan dan melihat jalan jika ada bangunan yang menarik, maka bisa menimbulkan rasa ingin masuk atau ingin datang ke toko tersebut. Dan juga demi mencapai hasil yang maksimal, ada salahnya menggunakan jasa konsultan arsitektur, ilmu warna, dan bentuk tentu lebih mereka pahami sehingga hasilnya terlihat tidak salah. Lalu untuk pemesanan selanjutnya mendaftarkan toko di aplikasi transportasi online. Hal ini penting untuk memudahkan pencarian ketika seseorang ingin datang ke toko. Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan seseorang untuk membeli produk makanan atau minuman melalui jasa pihak ketiga. Jika pihak ketiga yang dimaksud seperti Gojek yang sudah menyediakan GoFood, lalu ada Grab yang menyediakan GrabFood,
Lalu Shopee juga ada, Shopee Food. Dengan begitu bisa membuat orang-orang, apalagi yang sekarang di zaman sekarang pasti menggunakan HP dan juga menggunakan aplikasi-aplikasi online memudahkan untuk membeli produk-produk kita. Lalu selanjutnya melakukan inovasi secara rutin. Inovasi ini sangat penting karena agar toko kita memiliki produk-produk baru yang mungkin tidak dimiliki oleh toko-toko lain dan juga dapat memberikan sensasi tidak bosan kepada customer. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus pembelian yang akan saya terapkan di toko cabang tersebut. Siklus pembelian yang pertama menentukan kebutuhan produk atau jasa. Timbulnya kebutuhan akan produk atau jasa dan kebutuhan biasanya diperoleh dari dokumen permintaan pembelian yang dikirimkan bagian produksi atau bagian persediaan untuk memenuhi tersedianya produk yang diminta dalam divisinya masing-masing. Permintaan pembelian merupakan dokumen internal yang dibuat untuk meminta sesuatu pada suatu bagian tertentu. Selanjutnya, memilih sumber daya. Aktivitas ini dilakukan bagian pembelian untuk memilih jenis sumber daya yang dibutuhkan atau diminta dan mengatur apakah permintaan tersebut dapat disetujui atau tidak. Lalu yang ketiga, memilih pemasok. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan untuk mendapatkan barang atau jasa yang berkualitas dan yang telah disepakati bersama. Lalu menerbitkan pesan pembelian. Pesan pembelian dapat dilakukan dengan cara menerbitkan dokumen pesanan pembelian yang dikirimkan pemasok ke bagian pembeli. Dokumen pemesanan pembelian mengidentifikasikan pemasok dengan menginformasikan barang yang dipesan, jumlah, harga, tanggal pengiriman, jangka waktu pengiriman, dan jangka waktu pembayaran yang diinginkan oleh perusahaan. Yang kelima, penerimaan barang. Barang yang dikirimkan konsumen diterima perusahaan oleh bagian penerimaan barang. Bagian penerimaan barang akan melakukan pengecekan secara fisik jumlah barang yang dikirimkan disesuaikan dengan dokumen pengirimannya. Apabila barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengiriman dan dokumen pesanan pembeliannya, maka bagian penerimaan barang akan membuat laporan penerimaan barang. Lalu verifikasi faktur. Verifikasi faktur dilakukan ketika perusahaan akan melakukan pembayaran kepada pemasok. Faktur harus diperiksa dan disesuaikan dengan dokumen penerimaan barang dan dokumen pesanan pembelian. Lalu terakhir, pembayaran dengan pemasok. Apabila dokumen pemasok sudah cocok, maka perusahaan akan melakukan pembayaran dengan pemasok. Pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu pembayaran dan persyaratan yang disebutkan dalam pesan pembelian. Ya, sekian yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.